Selamat sore, Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Gereja Santa Maria Assumpta Kalasan Barat. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Yohanes Ngatmo PR. Berita Lelayu, telah berpulang ke rumah Bapa di surga dengan tenang, Bapak Yohanes A. Cruce Suharsoyo, yang wafat pada Sabtu 13 Juni 2026 di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta. Misa pemberkatan jenazah akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Juni 2026 pada pukul 10.30 WIB di Rumah Duka Karanglo, RT 3, RW 2, Purwomartani, Kalasan, Sleman. Pemberkatan anak akan dilaksanakan di bagian tengah gereja di depan altar. Umat dimohon menjaga suasana tenang dan khidmat selama perayaan Ekaristi berlangsung. Marilah kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati dengan menyanyikan lagu pembuka dari Madah Bakti nomor 162, Awalilah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak saudara sekalian, Tuhan Yesus berkenan memanggil kita sebagai prajuga. Dialami oleh para imam bangsa yang kudus waktu itu, yakni ambil bagian dalam karya-karya Tuhan di tengah-tengah umat untuk mengalami pembebasan. Kita bersyukur atas panggilan juga bagi kita semua untuk mengikuti Yesus Kristus, dan kita bersyukur atas berkat dan penyertaannya bagi kita. Intensi khusus mendoakan bagi saudara kita Bapak Yohanes Akrui Suharsoyo yang tadi pagi pukul 7.52 WIB dipanggil Tuhan. Kita mohon layak ambil bagian dalam Ekaristi ini dengan mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelakuan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peran Maria, kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasianilah kami, Tuhan kasianilah kami, Kristus kasianilah kami, Kristus
kepada Allah di surga, dan di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Yalah Bapa, Engkaulah kekuatan bagi semua orang yang berharap kepadamu. Dengarkanlah permohonan kami, karena tanpa Dikau kami yang lemah ini tak sanggup melakukan apapun. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu kami menyukakan hati-Mu dalam niat yang baik dan dalam tindakan. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya,
Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau berikan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kau lakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah.
Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, apalagi sekarang, di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasih, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian yang banyak tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kepada saudara sekalian, peristiwa Yesus Kristus pada saat itu juga terjadi sampai dengan zaman kita sekarang. Sebenarnya hal biasa saja, tapi masuk kitab suci. Kita ini yang kadang-kadang nggak biasa, tapi tidak masuk dalam kitab suci. Menurut tahu? Maksudnya apa? Biasa, kumpulkan, yang lingkungan itu kumpul, pemilihan ketua lingkungan. Kadang-kadang orang nggak datang yang dipilih, ya. Bar kui protes, aku jane ora sah lho kui, berarti sah, ya toh. Kan jane berarti sah. Jane ra ndek duit berarti duwe. Karena apa? Ya itulah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa Yesus memanggil para rasul. Ya.
Apa bedanya murid dan rasul? Rasul itu 12 orang itu, dan murid itu semua sampai dengan zaman kita. Dan juga tugas karya khusus. Itulah, maka seringkali ada yang mengatakan, napa damelan ten gereja mang rasul? Oh ya, tugas pelayanan. Dan maksud saya biasa apa? Yesus memanggil dari mereka 12 orang yang disebut rasul, daftarnya itu, gah ngeling-eling jeneng wong. Angel bejo, paijo, paijem ngono apal, angele jamak ini. Nah, terus biasa mereka dipanggil dan disiapkan. Disiapkan apa? Yakni untuk diperintah. Disiapkannya bagaimana? Setidak-tidaknya bersama Yesus selama 3 tahun. Bocah SMP SMA 3 tahun cukup. Kemudian apa? Mereka selain disiapkan juga dibekali. Disiapkan, dibekali, diperintah. Perintahnya jelas, tujuannya apa? Nanti dibaca ulang dalam kitab suci. Dikumpulkan, disiapkan. Lalu mereka dibekali apa? Diberi bekal kuasa. Lalu perintahnya apa? Usirlah roh-roh jahat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, dan wartakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Ya, perintahnya jelas dan tujuannya jelas. Kemana? Pergilah ke kawanan domba yang hilang. Jangan menyimpang jalan, jangan pergi ke Samaria. Perintahnya jelas bagi kita semua. Bagi kita semua juga mendapat perintah yang sama dan jelas. Dan dibekali semua. Cuman pembekalan sekarang kadang-kadang kaya mung basa-basi wae to yo aku ngono ya ta. Basa-basi menurut saya. Pembekalan itu basa-basi. Kok iso iya? Misale to. Pelajaran komuni pertama ini pelajaran komuni pertama. Itu teorine kan 58 kali pertemuan ping pira. Calon baptis dewasa teorine 100 kali pertemuan berapa kali pirang jam. Sing ora basa-basi kaya aku saking bodone 5 tahun kebablasan dadi rama ya kapok ya ta ngono. Aduh. Maka saya berarti bilang ini basa-basi ya. Lha sing ora basa-basi kaya aku. Ngopo 5 tahun ora nek wong gelem ya terserah. Zaman aku ana sing gelem. Oh iya ana aku. Kancamu pira dhewe? Saking nekate. Ya. Tetapi para rasul dikatakan 3 tahun bersama Yesus. Setelah itu ya dilepas dan berjuang untuk bersaksi, untuk menghidupi percaya bahwa Yesus Kristus yang disalibkan itu bangkit dan dialah sang juru selamat. Tugasnya tidak ringan. Tidak hanya menyembuhkan orang sakit itu deplok godhong apa dong kates karo nah aku saiki lagi ngombe godhong brotowali karo sambiloto pahit. Keringet kue pahit ra percaya. Pahit. Sing angel ki mengusir setan. Soalnya apa? Setan ki ra ketok.
Wah wong ki dong-dong malah goleki sono sawit asem lah sono sawit gedang lah setan kuwi melu kowe kuwi lho sing angel diilangi ngono lho. Nek setane sawit gedang nengke wae ngopo kowe tengok-tengok nang kono ngono ya ta. Tapi yang mengikuti kita ini yang susah. Loh, ndak ditutki wong setan apa ora. Mung dong-dong. Dong-dong awake dhewe iki tutke setan. Lha medeni Rama, lho sing medeni ora setane kowe. Ngono lho. Napa kita Rama mboten nate kula ya syukur nek ora tau meneri ya ta. Tapi kita harus selalu ingat, selalu sadar juga bahwa kadangkala kita ini diikuti pola gaya cara hidup kegelapan. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, dalam perayaan Ekaristi kita mohon supaya kita semua sungguh menyambut, mengimani kerajaan Allah yang sudah dekat bagi kita. Artinya apa? Kerajaan Allah sudah dekat, kita persiapkan supaya kita semua layak dan pantas untuk ambil bagian dalam kerajaan itu. Dan Yesus memberkati kini dan sepanjang masa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Marilah kita memanjatkan doa-doa kita agar kita semakin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin gereja, agar mereka tetap setia akan tugas panggilan mereka sebagai gembala kami, umat-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan kabulkanlah doa kami. Bagi keutahan ciptaannya, Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas alam ciptaan-Mu yang Kau titipkan kepada kami. Mampukan kami untuk terus merawat keindahan dan kelestarian bumi pertiwi sebagai rumah kami bersama. Marilah kita mohon. Tuhan kabulkanlah doa kami. Bagi para misionaris dimanapun mereka bertugas, ya Bapa, dampingilah para misionaris agar selalu merasa gembira, penuh pengharapan, dan tetap setia berpegang teguh pada Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan kabulkanlah doa kami. Bagi kaum remaja, ya Bapa, doronglah kaum remaja agar berani menanggapi panggilan-Mu dalam mewartakan kerajaan Allah di setiap perjuangan mereka. Marilah kita mohon. Tuhan kabulkanlah doa kami. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, sadarkanlah kami akan tugas untuk ikut mendukung dan membantu karya para misionaris dengan doa dan mati raga kami. Marilah kita mohon. Tuhan kabulkanlah doa kami. Bagi ujub kita masing-masing, marilah kita mohon. Tuhan kabulkanlah doa kami. Dialah Bapa sumber segala kebaikan, dengarkanlah permohonan kami, dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan serta cinta kasih Kristus di dalam setiap langkah hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan persembahan kita.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami layak ambil bagian dalam Kristus melambangkan dalam campuran anggur dan terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yalah Bapa, Engkau memberikan roti dan anggur sebagai makanan yang menghidupkan dan sebagai sakramen yang membarui umat manusia. Semoga daya hidupnya tetap menguatkan badan dan jiwa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, dengan pengantaran Kristus Putramu yang terkasih. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Maka bersama para malaikat dan para kudus kami mengagungkan Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkan kami, karena melalui salib dan kebangkitan Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Leo dan Uskup Agung Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah Tuhan akan saudara kami Bapak Yohanes Akrusius Suharsoyo yang Kau panggil. Perkenankanlah dia yang telah menjadi satu dengan putramu dalam kebaktian juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Datanglah
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara sekalianlah Yesus Kristus penyelamat kita, berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Tubuh Kristus, tubuh Kristus.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Yalah Bapa, komuni kudus yang telah kami sambut, menandai persekutuan kaum beriman di dalam Dikau. Semoga sakramen ini menghasilkan persatuan dan damai di dalam gerejamu dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian Ekaristi kita sudah selesai.